Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jejak sufi yang kami muliakan dimanapun Anda berada. Di alam langit yang tak tersentuh pandangan mata manusia, terdapat seorang malaikat agung yang pernah dikaruniai kemuliaan tiada bandingnya. Ia duduk di atas singgasananya yang megah, singgasana yang tak mampu dibayangkan keindahannya oleh akal manusia. Di sekelilingnya terhampar barisan 70.000 malaikat, semua berdiri dengan penuh taksim, siap melayani setiap perintahnya. Setiap baris malaikat itu bagaikan samudera cahaya, memancarkan kemilau yang mempesona, laksana bintang-bintang yang tak pernah padam. Tidak hanya itu, keistimewaan yang dimiliki melampaui kebanyakan malaikat lainnya. Sebab pada setiap hembusan nafasnya, dengan izin Allah yang Maha Pencipta, lahirlah dari dirinya seorang malaikat baru. Bayangkan, setiap tarikan dan hembusan nafasnya adalah awal kehidupan bagi malaikat-malaikat lain, yang kemudian bertebaran di penjuru langit, mengemban tugas-tugas agung dari Rabb semesta alam. Suatu kemuliaan yang jarang, bahkan nyaris tak pernah dimiliki oleh malaikat manapun. Namun, tak ada kemuliaan yang abadi bila hati lalai dari ketaatan, sebab keistimewaan adalah amanah, dan amanah menuntut kesetiaan. Malaikat ini yang pernah begitu dimuliakan, kelak harus merasakan pahitnya kehilangan segala anugerah yang dahulu menghiasinya. Kisah itu bermula pada suatu malam agung yang tak tertandingi, malam Isra Mi'raj, malam di mana Rasulullah diperjalankan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, kemudian dinaikkan melintasi lapisan-lapisan langit, menuju Sidratul Muntaha. Dalam perjalanan suci itu, Malaikat Jibril alaihissalam mendampingi beliau, menuntun dengan penuh hormat, menyibak tabir demi tabir langit. Ketika Rasulullah melintasi langit pertama, seluruh malaikat yang berada di sana berdiri menyambut. Mereka mengucapkan salam penuh hormat kepada kekasih Allah, penutup para nabi. Langit pun seakan bergetar oleh lantunan salam mereka. Demikian pula di langit kedua, ketiga, dan seterusnya. Di setiap lapisan langit, para malaikat berdiri, memuliakan, dan mengagungkan kedatangan Rasulullah. Namun ketika tiba di lapisan langit tempat malaikat agung itu bersemayam di singgasananya, pemandangan berbeda terjadi. Di tengah cahaya yang berlapis-lapis, di tengah gemuruh salam para malaikat, ia tetap duduk di singgasananya. Tidak berdiri, tidak memberi hormat, tidak mengangkat kepalanya untuk sekadar memandang wajah manusia termulia, kekasih Allah Azza wa Jalla. Alam langit yang biasanya penuh ketaatan itu tiba-tiba menjadi saksi dari satu sikap yang amat mengundang murka. Bukan karena ia tak tahu siapa yang datang, bukan pula karena ia lemah untuk berdiri, tetapi keangkuhan yang tipis, nyaris tak terlihat, menyusup ke dalam hatinya. Seberkas rasa bahwa kedudukannya tinggi, bahwa kemuliaannya sudah cukup, membuatnya lalai dari menghormati tamu agung yang Allah muliakan di atas seluruh makhluk. Seketika itu juga, langit menjadi saksi keputusan Rabb yang Maha Perkasa. Allah Azza wa Jalla mencabut segala kemuliaan yang pernah dikaruniakan kepadanya. Dua sayapnya yang dahulu membentang dengan gagah dipatahkan, sehingga ia tak lagi mampu terbang di samudera cahaya langit. Singgasananya yang dahulu menjadi pusat kemuliaan ditinggalkan, dan ia sendiri diasingkan. Ia dilemparkan ke bumi, bukan di tanah rendah, tetapi di puncak sebuah gunung yang menjulang tinggi, yaitu Gunung Qaf yang dikelilingi misteri dan dinding-dinding tak kasat mata. Di sanalah ia menanggung hukuman, jauh dari hingar-bingar cahaya langit, jauh dari barisan malaikat yang dahulu melayaninya. Tiada lagi barisan 70.000 malaikat yang menunggu perintahnya. Tiada lagi nafas yang melahirkan malaikat-malaikat baru. Awalnya tak ada satu pun makhluk langit yang mengetahui keberadaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup rapat rahasia ini, menjadikannya pelajaran tersembunyi bagi mereka yang lalai. Namun rahasia itu terbuka pada suatu hari yang telah ditentukan. Malaikat Jibril alaihissalam, pembawa wahyu dan pemimpin para malaikat, suatu ketika diperintah Allah turun ke bumi untuk mengemban suatu amanah. Dalam perjalanannya, beliau melewati Gunung Qaf yang sunyi itu. Saat melintas di udara yang hening,
telinganya menangkap suara yang berbeda. Suara lirih yang terputus-putus, disertai isak tangis yang memilukan. Mendengar suara isak tangis tersebut, Jibril pun berhenti. Pandangannya menyapu lereng gunung, hingga matanya tertumbuk pada sosok yang ia kenali. Beliau melihat malaikat agung yang dulu duduk di singgasana tinggi dan dikelilingi oleh 70.000 malaikat pelayannya. Tapi kenapa kini ia berada di tempat itu, duduk terkulai di atas gunung Qaf dengan wajah yang tertunduk dalam duka dan kondisi kedua sayapnya yang patah. Didorong oleh rasa iba dan penasaran, Jibril pun segera menghampirinya. "Wahai saudaraku," ucapnya lembut, "mengapa engkau berada di tempat ini dan mengapa kedua sayapmu patah?" Malaikat itu mengangkat wajahnya. Air mata mengalir deras, membasahi pipinya yang pucat. Dengan suara bergetar ia berkata, "Adakah engkau mau menolongku, wahai Jibril?" Jibril menatapnya dengan tatapan haru dan kembali bertanya, "Apa salahmu hingga engkau mendapat hukuman seberat ini?" Dengan napas tersendat, malaikat itu mulai menceritakan peristiwa yang menyebabkan dirinya menjadi demikian. "Ketika aku berada di atas singgasanaku pada malam Isra Mi'raj, lewatlah di hadapanku Muhammad, kekasih Allah pemimpin para nabi. Seluruh malaikat berdiri menyambutnya. Namun aku tetap duduk, aku tidak berdiri, aku tidak memberi hormat, aku telah lalai. Oleh sebab itulah Allah menghukumku, sayapku dipatahkan, kemuliaanku dicabut, dan aku diasingkan di sini. Seperti yang engkau lihat, wahai Jibril." Kata malaikat itu menyesali perbuatannya. Suasana hening sejenak, hanya suara angin yang berhembus di sela batu-batu gunung. Jibril memejamkan mata, merasakan beratnya penyesalan yang menyelimuti malaikat itu. Kemudian, dengan penuh belas kasih, Jibril mencoba memberi pertolongan kepadanya. Jibril segera menghadap Allah Azza wa Jalla, menundukkan diri di hadapannya, seraya memohonkan ampunan untuk malaikat malang tersebut. Doa Jibril sampai ke arsy yang maha agung, lalu terdengarlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wahai Jibril, katakan kepadanya, bacalah salawat atas kekasihku Muhammad, maka ia akan kuampuni." Mendapat jawaban yang membahagiakan, Jibril pun kembali mendatangi malaikat itu untuk menyampaikan kabar gembira. "Wahai saudaraku, Tuhan kita yang maha penyayang memerintahkanmu untuk membaca salawat kepada Nabi Muhammad." Malaikat itu tertegun, lalu dengan hati yang ikhlas dan penuh harap, ia mulai melantunkan salawat. Bibirnya yang sebelumnya basah oleh air mata, kini basah oleh salawat kepada Rasulullah. "Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad." Setiap kalimat salawat yang keluar darinya, bagaikan cahaya yang kembali menyala. Perlahan, cahaya itu menyelimuti tubuhnya, membasuh luka-luka batinnya. Sayapnya yang patah mulai bergetar, lalu tumbuh kembali, mengembang indah seperti sedia kala, bahkan lebih bercahaya dari sebelumnya. Dan air mata kesedihannya berubah menjadi air mata kebahagiaan dan syukur. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Allah yang maha pengampun telah menghapus dosanya, mengembalikan kemuliaannya, dan mengangkatnya kembali ke singgasananya di langit. Hukuman itu telah berakhir, namun pelajaran yang tertanam di hatinya akan abadi. Karena sesungguhnya kemuliaan sejati hanya ada pada ketaatan. Dan pintu pengampunan selalu terbuka bagi yang merendahkan diri di hadapan Allah dan memuliakan kekasihnya. Kisah ini terdapat dalam kitab Mukashafatul Qulub, karya Imam Al-Ghazali. Di antara sekian banyak peristiwa menakjubkan yang Allah perlihatkan kepada Nabi Muhammad dalam perjalanan agung menembus langit, yaitu ketika melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj bersama malaikat Jibril. Terdapat satu pemandangan yang begitu luar biasa, memukau pandangan dan membekas dalam ingatan. Ketika Rasulullah melintasi hamparan langit yang dipenuhi cahaya kemuliaan, beliau melihat sosok malaikat yang belum pernah beliau saksikan sebelumnya. Tubuh malaikat itu begitu agung dan menggetarkan hati, dikelilingi pancaran cahaya yang lembut, namun memancarkan wibawa. Akan tetapi ada satu yang membuatnya berbeda dari para malaikat lainnya. Dia memiliki 1000 tangan, dan pada setiap tangan itu terdapat 1000 jari. Jari-jarinya tampak terus bergerak, seolah sedang menghitung sesuatu. Satu persatu jemari itu disentuh dan diperhitungkan,
seperti seseorang yang sedang menunaikan tugas penting yang tidak boleh keliru. Pandangan itu tentu saja menimbulkan rasa penasaran yang mendalam di hati Rasulullah. Beliau pun menoleh kepada pendamping beliau dalam perjalanan itu, yakni malaikat Jibril alaihissalam. "Wahai Jibril, siapakah malaikat itu dan apa tugasnya?" Jibril menjawab dengan penuh ketenangan, "Dialah malaikat yang diberi tugas untuk menghitung tetesan air hujan yang turun dari langit ke bumi." Mendengar jawaban itu, rasa ingin tahu Rasulullah semakin besar. Maka beliau pun menghampiri malaikat tersebut, memberi salam, dan dengan penuh kelembutan bertanya, "Apakah engkau mengetahui berapa jumlah tetesan air hujan yang turun dari langit ke bumi sejak Allah menciptakan Adam alaihissalam?" Malaikat itu menatap Rasulullah dengan penuh rasa hormat, lalu berkata, "Wahai Rasulullah, demi zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran, sesungguhnya aku mengetahui seluruh jumlah tetesan air hujan yang turun dari langit ke bumi sejak awal diciptakannya Adam alaihissalam hingga saat ini. Aku mengetahui jumlah tetesan yang jatuh di lautan luas, yang membasahi daratan, yang meresap di hutan-hutan lebat, yang menimpa puncak-puncak gunung, yang mengalir di lembah-lembah, yang jatuh di sungai-sungai, di sawah-sawah, bahkan hingga tetesan yang jatuh di tempat-tempat yang tidak pernah diketahui oleh manusia." Rasulullah mendengar uraian itu dengan penuh kekaguman. Betapa besar kecerdasan dan ketelitian yang Allah anugerahkan kepada malaikat tersebut. Betapa telitinya ia melaksanakan tugasnya, menghitung sesuatu yang bagi manusia mustahil untuk dibayangkan jumlahnya. Namun di tengah rasa takjub itu, malaikat tersebut menundukkan kepalanya, lalu berkata dengan nada yang lembut namun syarat makna, "Wahai Rasulullah, meskipun aku memiliki 1000 tangan, dan pada setiap tangan terdapat 1.000.000 jari, serta diberi kemampuan untuk menghitung tetesan air hujan yang turun dari langit ke bumi, aku tetap memiliki kekurangan dan kelemahan." Rasulullah pun bertanya, "Apakah kekurangan dan kelemahan itu, wahai malaikat?" Malaikat itu menjawab, "Kekuranganku adalah apabila umatmu berkumpul di suatu tempat, lalu mereka menyebut namamu dan bersyalawat untukmu, pada saat itu aku tidak sanggup menghitung berapa banyak pahala yang Allah berikan kepada mereka atas syalawat yang mereka ucapkan untuk dirimu." Subhanallah, itu adalah kemuliaan yang begitu agung, karunia yang tak terhingga yang Allah khususkan untuk Nabi Muhammad dan umatnya, di mana tidak ada umat Nabi sebelumnya yang mendapatkan anugerah sebesar ini, pahala yang tak terhitung hanya dengan menyebut nama beliau dan bersolawat kepadanya. Sebuah amal yang ringan di lisan, namun berat timbangan pahalanya di sisi Allah Azza wa Jalla. Seakan Allah ingin menunjukkan betapa cintanya kepada kekasihnya dan betapa tinggi kedudukan umat beliau di hadapannya. Maka setiap kali kita bersyalawat, sejatinya kita sedang mengetuk pintu rahmat Allah, dan setiap ketukan itu tidak pernah sia-sia. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian untuk beliau, dan ucapkanlah salam penghormatan dengan sebenar-benarnya. Quran Al-Ahzab ayat 56. Selain mencintai Nabi Muhammad dan umatnya, Allah dan para malaikatnya senantiasa menjaga dan melindungi dari kejahatan yang akan menimpanya. Sebagaimana kisah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya, suatu kisah dari Al-Hasan tentang sahabat Anshor, yaitu Abu Mu'allaq yang berprofesi sebagai pedagang. Selain menjalankan modalnya sendiri, Mu'allaq juga mendapatkan modal dari orang lain. Ia adalah pekerja keras, ahli ibadah, dan terjauh dari segala perbuatan haram. Pada suatu hari, di saat ia berkeliling menjual dagangannya, tiba-tiba sekawanan perampok menghentikan langkahnya. "Letakkan bawaanmu, aku akan membunuhmu," bentak mereka. Abu Mu'allaq menjawab, "Apakah yang kau inginkan dari kematianku? Jika harta, ambillah seluruhnya." Kawanan perampok membalas, "Hartamu itu untukku, dan aku tidak menginginkan apa-apa kecuali darahmu." Abu Mu'allaq kembali menjawab, "Jika engkau memang menginginkan kematianku, maka berikan kesempatan kepadaku untuk menunaikan sholat 4 rakaat. Mereka pun menyetujuinya. "Silakan, sholatlah sesukamu."
Kemudian Mu'allaq segera mengambil air wudhu, lalu sholat 4 rakaat. Pada sujudnya yang terakhir ia berdoa, Ya Allah yang maha pengasih dan penyayang, Ya Allah yang memiliki mahligai yang mulia, wahai zat yang bisa berbuat apa saja yang dikehendaki, hamba memohon kepadamu atas kemuliaanmu yang tiada bisa dipisahkan, dan dengan kerajaanmu yang tidak bisa dikurangi, dan dengan cahayamu yang menerangi segala singgasanamu, lindungi hamba dari perampok ini. Ya Allah yang maha penolong, tolonglah hamba. Doa tersebut dibaca 3 kali. Setelah membaca doa tersebut, tiba-tiba ada seorang penunggang kuda datang. Di tangannya ada sebuah senjata yang diletakkan di antara kedua telinga kudanya. Ia menyerang kawanan perampok dan menusuknya hingga mati. Lalu penunggang kuda itu mendekati Mu'allaq seraya berkata, Wahai hamba yang bertakwa, bangunlah. Ketika Abu Mu'allaq mengangkat kepala dari sujudnya, ia melihat kawanan perampok telah tewas tergeletak di tanah. Ia pun menatap ke arah orang asing di hadapannya. Siapakah Anda? Anda telah menolongku dari kematian. Orang asing itu menjawab, Saya malaikat penghuni langit keempat. Engkau telah berdoa dengan doamu yang pertama, dan saya mendengar di pintu-pintu langit suatu bunyi. Lalu engkau berdoa untuk kedua kalinya, maka saya mendengar derap langkah penghuni langit. Lalu engkau berdoa ketiga kalinya, maka dikatakan kepadaku bahwa suara itu adalah doa dari orang yang dalam keadaan bahaya. Kemudian saya meminta kepada Allah agar Allah mengutusku membunuh kawanan perampok itu. Demikianlah kisah kemuliaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad. Allah Azza wa Jalla senantiasa mengutus para malaikatnya untuk melindungi orang-orang yang bertakwa dari segala kejahatan yang akan menimpanya. Akhirul kata, Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.